Baik, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama diri saya. Nama Nikodemus, NIM 22104178802, kelas F1 konversi, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan merekod hasil jawaban atas pertanyaan UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan dengan dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Pada kesempatan ini baik saya mulai dengan soal yang pertama dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Jadi menurut beberapa ahli di sini adalah menurut Swasta dan Handoko, itu dalam Adnan tahun 2019, perilaku konsumen adalah sebagai kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan penentu kegiatan-kegiatan tersebut. Terus perilaku konsumen dalam studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sekarang ada beberapa jenis dari perilaku konsumen yang dimana terdiri dari satu, atau yang pertama adalah perilaku pembeli yang kompleks. Yang kedua, perilaku pembeli yang mengurangi perbedaan. Yang ketiga, itu perilaku pembeli yang telah terbiasa. Terus yang terakhir itu perilaku mencari keragaman produk. Adapun peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah dia mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Terus berikutnya ada beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. Yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen tersebut. Yang ketiga, yaitu konsumen memilih barang yang bermutu atau barang yang mutunya terjamin. Terus ada beberapa alasan di sini, ada 5 alasan penting perilaku konsumen dalam bisnis. Yang pertama, dapat membentuk diferensiasi konsumen. Dalam pemasaran, diferensiasi di konsumen merupakan cara untuk membedakan seorang konsumen dari beberapa konsumen lainnya. Ini membantu untuk membuat kelompok sasaran pelanggan dengan perilaku yang sama atau serupa. Terus alasan penting perilaku konsumen dalam bisnis yang berikutnya yaitu retensi konsumen. Perilaku konsumen tidak hanya penting untuk menarik pelanggan baru, tetapi juga sangat penting untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jika pelanggan senang dengan produk tertentu, dia akan mengulangi pembelian tersebut. Oleh karena itu, pemasaran produk harus dilakukan sedemikian rupa sehingga meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut berulang kali. Jadi sangatlah jelas bahwa menciptakan pelanggan atau mempertahankan
mereka atau pelanggan sangatlah penting. Ini dapat dilakukan hanya dengan memahami dan memperhatikan perilaku pembelian konsumen. Terus alasan yang berikut yaitu merancang program pemasaran yang relevan. Memahami perilaku konsumen memungkinkan kita membuat kampanye pemasaran yang efektif. Setiap kampanye dapat berbicara secara khusus kepada kelompok konsumen yang terpisah berdasarkan perilaku mereka. Misalnya saat menargetkan pasar anak-anak, kita mungkin harus mencari tempat seperti iklan di TV, program sekolah, dan blog yang menargetkan ibu muda. Dan hal ini sangat perlu mengambil pendekatan pesan yang berbeda untuk kelompok konsumen yang berbeda pula. Terus yang alasan yang berikutnya itu memprediksikan tren pasar. Analisis perilaku konsumen akan menjadi yang pertama menunjukkan pergeseran tren pasar. Misalnya, tren konsumen saat ini adalah ramah lingkungan dan makanan sehat. Tren pasar yang berubah ini diamati oleh banyak merek termasuk kompetitor. Berdasarkan perilaku konsumen, kompetitor akan menghadirkan pilihan makanan sehat. Terus yang berikutnya, alasan pentingnya perilaku konsumen dalam bisnis yaitu persaingan. Salah satu alasan terpenting untuk mempelajari perilaku konsumen adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan berikut. Yang pertama, pertanyaan apakah pelanggan membeli barang atau produk dari pesaing. Kedua, mengapa konsumen membeli dari pesaing. Terus, fitur apa yang menarik konsumen ke produk pesaing. Dan yang terakhir, kesenjangan apa yang diidentifikasi konsumen jika dibandingkan dengan pesaing kita. Jadi, adapun maksud untuk mempelajari perilaku konsumen memudahkan kita dalam memahami dan menghadapi persaingan. Berdasarkan ekspektasi konsumen, merek kita dapat menawarkan keunggulan yang kompetitif. Terus berikutnya, jawaban atas pertanyaan yang kedua yang berkenaan dengan apakah saya mengetahui tentang model apa yang saya ketahui tentang model perilaku konsumen. Di sini model perilaku konsumen merupakan suatu upaya dalam mempermudah untuk menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau jasa. Ini sangat sesuai dengan dua tujuan utama model perilaku konsumen. Tujuan utama dari suatu model perilaku konsumen yaitu sangat bermanfaat untuk mengembangkan teori dalam penelitian perilaku konsumen. Yang kedua, untuk mempermudah dalam mempelajari dan apa yang telah diketahui mengenai perilaku konsumen. Sedangkan fungsi model perilaku konsumen itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu deskriptif, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memusatkan suatu penelitian pembelian. Terus yang fungsi yang kedua yaitu prediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Misalnya,
meramalkan merek produk yang paling mudah diingat oleh konsumen. Yang ketiga, explanation, yaitu mempelajari sebab-sebab dari beberapa aktivitas pembelian, seperti mempelajari mengapa konsumen sering membeli barang dagangan dengan merek yang sama. Apakah itu merupakan kebiasaan ataukah karena mereka menyukai barang tersebut. Terus yang fungsi yang terakhir dari model perilaku konsumen yaitu pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Jadi menurut Mangkunegara tahun 2002, model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Dengan kata lain, model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang dalam pengambilan keputusan. Sekarang jawaban atas pertanyaan nomor 3. Apa pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian? Adapun pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian adalah dapat memberi pengaruh luas dan dalam perilaku konsumen. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya meliputi ras, perkembangan teknologi, dan lingkungan geografis. Kebudayaan secara langsung dapat mempengaruhi kepribadian individu. Karena individu itu tinggal di lingkungan masyarakat yang memiliki kebudayaan, tingkah laku atau tindakan manusia itu ditata, dikendalikan pola-pola sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Sebagai contoh, pengaruh budaya terhadap keputusan konsumen, yaitu misalnya di Indonesia, mayoritas masyarakatnya selalu berpakaian sopan dan tertutup, sehingga dalam keputusan pembelian atas pakaian mereka memilih pakaian sopan dan tidak terbuka. Terus saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang berkaitan dengan kasus. Di sini ada 3 kasus. Baik, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai kasus pertama, yaitu pengaruh promosi diskon. Seperti kita ketahui, faktor-faktor yang mendorong konsumen untuk membeli suatu produk ada berbagai macam. Misalnya dikarenakan yang pertama, akses yang mudah, tampilan toko dan produk, informasi dan ketersediaan produk. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan kualitas produk, harga. Yang selanjutnya promosi yang menarik, layanan customer service yang baik, testimoni dari pembeli lain. Berkenan dengan kasus ini, itu kasus seorang konsumen atau seorang ibu. Dalam kasus ini, dia lalu mengambil keputusan untuk membeli produk deterjen. Ini di dalam kasus ini sudah sangat jelas bahwa ibu ini membeli karena dia melihat ada promosi diskon yang mencapai sampai 30%, yang mana harga sebelumnya sudah barang tentu tinggi, tapi setelah dengan adanya promosi diskon 30%, harga juga sudah lebih murah. Sungguh pun pada kesempatan ini atau dalam kasus ini, beliau tidak berencana membeli deterjen, tapi karena adanya diskon atau promosi diskon, maka dia
akan membeli produk deterjen tersebut, dan sudah barang tentu uangnya juga uang atau anggaran sudah atau juga masih ada atau masih cukup untuk mendapatkan deterjen tersebut. Terus mengenai pertanyaan peran promosi diskon dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, menurut hasil penelitian ini terbukti bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, memberikan pengertian bahwa semakin tinggi dan menariknya promosi yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi pula keputusan konsumen dalam melakukan pembelian dan berlangganan pada produk atau jasa tersebut. Arah positif yang menunjukkan semakin sering program diskon diadakan, maka semakin besar pula keputusan pembelian yang dilakukan konsumen. Demikian pula sebaliknya, semakin jarang program diskon dilakukan, maka semakin kecil pula keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Terus pertanyaan berikutnya, apakah konsumen cenderung membeli produk lain yang sedang didiskon meskipun sebelumnya tidak direncanakan? Konsumen cenderung memilih produk yang memiliki pesan yang kuat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Promosi seperti diskon atau tawaran khusus juga dapat menjadi faktor penentu dalam membuat keputusan pembelian. Jadi dalam hal ini diskon cenderung membuat konsumen minat beli suatu produk atau keputusan pembelian suatu produk. Selanjutnya itu kasus yang kedua, yaitu berkaitan dengan lokasi produk. Berkenaan dengan lokasi produk sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Apakah penempatan produk di dekat kasir merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan? Berkaitan dengan kasus ini, tidak semua produk efektif kalau diletakkan di dekat kasir. Itu tergantung dengan jenis dari produk tertentu. Tapi khusus untuk pada kasus ini, permen dan coklat sangat efektif kalau diletakkan di dekat kasir karena dapat menyasar ke anak-anak. Seperti kita tidak jarang juga melihat bahwa anak-anak sampai menangis untuk minta permen atau coklat pada waktu berbelanja di supermarket atau swalayan atau di mana anak-anak minta permen sampai menangis kepada orang tua, dan orang tua akan malu juga untuk tidak membelikan atau memenuhi permintaan anak sampai anak menangis di depan umum. Jadi tata letak lokasi produk khusus untuk permen dan coklat di dekat kasir ini sangat berkaitan dengan mempercepat pengambilan keputusan pembelian produk. Sebagai contoh, seorang ibu tadi di dalam kasus ini, karena dalam hitungan detik bisa memperoleh permen dan coklat. Terus untuk jawaban yang berikut itu mengenai peran impulsive buying dalam kasus ini. Impulsive buying sangat berpengaruh karena seorang ibu terbukti bisa dengan mudah bergerak membeli permen dan coklat tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan manfaat dan kebutuhan yang sebenarnya dalam kasus ini. Terus kasus yang ketiga yaitu pengaruh brand ambassador. Pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian. Brand ambassador adalah seorang yang mempromosikan sebuah brand atau produk untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan aktivitas marketing, dan mendorong penjualan.
Penggunaan brand ambasador merupakan salah satu strategi komunikasi pemasaran perusahaan untuk mendekatkan produk atau merek kepada konsumen sehingga terjadi kedekatan secara emosional. Ini menurut ahli SIM 2023-455. Tetapi menurut hasil penelitian secara menyeluruh atau secara umum menjelaskan bahwa variabel brand ambassador tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, terus berkaitan dengan penggunaan selebriti sebagai bagian dari sebuah strategi pemasaran adalah salah satu yang populer untuk mendukung penentuan citra sebuah merek. Oleh sebab itu, citra produk dapat terbentuk jika terdapat stimulus yang mampu merangsang perhatian konsumen sehingga konsumen memiliki persepsi baik terhadap sebuah merek. Jadi kegunaan selebriti dalam sebuah iklan diharapkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi dan menumbuhkan persepsi konsumen terhadap suatu produk sehingga konsumen akan mengerti dan mengenal produk tersebut sehingga akan timbul niat membeli oleh konsumen terhadap produk tersebut. Jadi, selain suatu produk semakin terkenal karena diperkenalkan oleh selebriti tersebut, karena bisa jadi ada faktor lain, misalnya faktor kebutuhan dan keperluan, maka konsumen akan membeli suatu produk. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran yang dosennya Pak Adi Mursalin SE. Dalam video record ini saya sadari memang masih banyak mengalami kekurangan berkaitan dengan jawaban atas UTS manajemen pemasaran lanjutan. Atas kekurangan itu saya mohon maaf, tapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.